Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Sopiah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan tentang etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3 yang diampu oleh Bapak Zainal Mutakin, MPD. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama adalah sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengemban amanat khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada manusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Ada lebih dari 800 ayat dalam Al-Quran yang mementingkan proses perenungan, pemikiran, dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam untuk ditafakuri dan menjadi bahan dzikir ingat kepada Allah. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan tidak terlepas satu sama lain. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan adalah dua sisi koin dari satu mata uang koin yang sama. Keduanya saling membutuhkan, saling menjelaskan, dan saling memperkuat secara sinergis, holistik, dan integratif. Pengetahuan yang dilimpahkan kepada manusia tidak akan bermakna tanpa dilandasi iman yang benar. Iman tanpa ilmu seperti orang buta, sebaliknya ilmu tanpa iman dapat menjadi bumerang yang dapat menghancurkan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, manusia tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi kecerdasan spiritual yang bermanfaat membimbing manusia tetap berada pada jalur yang benar juga menjadi bagian yang sangat penting. Sejumlah kasus penyimpangan yang kita temukan di berbagai media yang telah menjadi fenomena di masyarakat merupakan patologi atau penyakit sosial yang akan menjadi tradisi yang dijadikan sebagai kebiasaan dan sulit untuk diputus mata rantainya jika tidak ada kesadaran untuk melakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh lepasnya iman dan ketakwaan seseorang dari ilmu sebagai anugerah Allah. Mereka tidak menyadari bahwa Allah membagikan anugerah ilmu kepada manusia agar dapat mensyukurinya dalam bentuk ketundukan atau taslim, kepatuhan, taat, menghindarkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu. Selanjutnya, paradigma ilmu tidak bebas nilai atau value bound. Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai atau value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan nilai-nilai yang lainnya. Habermas membedakan ilmu menjadi 3 macam sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing, yaitu: pertama, pengetahuan yang pertama berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Dari ilmu ini pula disusun teori-teori ilmiah yang dapat diturunkan pengetahuan-pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Pengetahuan teknis ini menghasilkan teknologi sebagai upaya manusia untuk mengelola dunia atau alamnya. Yang kedua, pengetahuan yang kedua
berlawanan dengan pengetahuan yang pertama karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial. Aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial atau interaksi, sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. Yang ketiga, pengetahuan yang ketiga, yaitu teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Sadar diri amat dipentingkan di sini. Aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi kekuasaan dan kepentingan yang dikejar adalah pembebasan atau emansipasi manusia. Ilmu yang tidak bebas nilai ini memandang ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai. Ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan-kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, keagamaan, lingkungan, dan sebagainya. Paradigma selanjutnya yaitu paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai, bahasa Inggrisnya itu disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penganutan paradigma ini menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Situmorang pada tahun 2012 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Yang kedua, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditujukan pada ilmu agar keberadaannya dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu itu sendiri. Artinya, tuntutan dasar agar ilmu dikembangkan hanya demi ilmu itu sendiri tanpa pertimbangan politik, agama, maupun moral. Jadi, ilmu harus dikembangkan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan ilmiah murni. Agaknya inilah yang menjadi patokan sekularisme yang bebas nilai. Tokoh sosiologi Weber menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai, tetapi ilmu-ilmu sosial harus menjadi nilai yang relevan. Weber tidak yakin ketika para ilmuwan sosial melakukan aktivitasnya seperti mengajar dan menulis mengenai bidang ilmu sosial, mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Nilai-nilai itu harus diimplikasikan oleh bagian-bagian praktis ilmu sosial jika praktik itu mendukung tujuan atau rasional. Tanpa keinginan melayani kepentingan segelintir orang, budaya, maka ilmuwan sosial tidak beralasan mengajarkan atau menuliskan itu semua. Suatu sikap moral yang sedemikian itu tidak mempunyai hubungan objektivitas ilmiah. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penganut paradigma value free berpendirian bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai, baik dalam proses penemuannya maupun proses penerapannya, karena pertimbangan moral atau nilai hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu. Selanjutnya adalah perlunya akhlak Islami dalam penerapan iptek. Al-Qaradawi mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islam dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah yang pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah, sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian dan tidak ada derajat yang ketinggiannya melebihi para pewaris pangkat itu. Yang kedua, amanat ilmiah. Sifat amanah merupakan
kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Dalam memberikan kriteria orang beriman, Allah menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8, yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Salah satu dari amanat ilmiah adalah merujuk ucapan kepada orang yang mengucapkannya, merujuk pemikiran kepada pemikirannya, dan tidak mengutip dari orang lain, kemudian mengklaim bahwa itu pendapatnya, karena hal seperti itu merupakan plagiat dan penipuan. Berkaitan dengan ini, dapat disaksikan bahwa ilmu kaum muslimin sangat memprihatinkan tentang sanad di dalam semua bidang ilmu yang mereka tekuni, bukan hanya dalam bidang hadis saja. Sikap yang ketiga adalah tawadu. Salah satu moralitas yang harus dimiliki oleh ilmuwan adalah tawadu. Orang yang benar berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan ujub, mengagumi diri sendiri, karena dia yakin bahwa ilmu itu adalah laksana lautan yang tidak bertepi, yang tidak ada seorang pun yang akan berhasil mencapai pantainya. Yang keempat adalah izzah, perasaan mulia yang merupakan fadilah paling spesifik bagi kaum muslimin secara umum. Izzah di sini adalah perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur atau orang-orang yang berbangga dengan kekayaan, keturunan, kekuatan, dan kebanggaan-kebanggaan lain yang bersifat duniawi. Yang kelima, mengutamakan dan menerapkan ilmu. Salah satu moralitas dalam Islam adalah menerapkan ilmu, dalam pengertian bahwa ada keterkaitan antara ilmu dan ibadah. Kehancuran kebanyakan manusia adalah karena mereka berilmu, tetapi tidak mengamalkan itu, atau mengamalkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang mereka ketahui, seperti dokter yang mengetahui bahayanya suatu makanan atau minuman bagi dirinya, tetapi tetap juga dia menikmatinya karena mengikuti hawa nafsu atau tradisi. Yang keenam adalah menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu adalah moralitas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan atau ulama. Mereka berkewajiban agar ilmu tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu yang disembunyikan tidak mendatangkan kebaikan, sama halnya dengan harta yang ditimbun. Gugurnya kewajiban menyebarkan ilmu hanya dibatasi jika ilmu yang disebarkan itu akan menimbulkan akibat negatif bagi yang menerimanya, atau akan mengakibatkan dampak negatif bagi orang lain, atau jika disampaikan akan menimbulkan madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Yang ketujuh, terkait hak cipta dan penerbit. Mengenai hak cipta dan penerbit, digambarkan bahwa kehidupan para ilmuwan tidak semudah kehidupan orang lain pada umumnya, karena menuntut kesungguhan yang khusyuk melebihi orang lain. Seorang ilmuwan pengarang memerlukan perpustakaan yang kaya dengan referensi penting dan juga memerlukan pembantu yang menolongnya untuk menukil, mengclipping, dan sebagainya, dan memerlukan pula orang yang mendapat menopang kehidupan keluarganya. Tanpa semua itu, mungkin seorang pengarang akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang berbobot. Di samping itu, jika suatu karya ilmiah telah diterbitkan, kadang-kadang pengarang masih memerlukan lagi untuk mengadakan koreksi dan perbaikan-perbaikan. Semua ini memerlukan tenaga dan biaya. Oleh karena itu, jika dia sebagai pemilik suatu karya ilmiah, maka dia yang berhak mendapatkan suatu berkenan dan karya ilmiahnya. Tetapi perlu diingat dan dipertegas satu hal, bahwa jangan sampai penerbit dan pengarang mengeksploitasi para pembaca dengan menaikkan harga buku-buku dengan harga yang tidak seimbang dengan daya beli pembaca atau pendapatan yang diperoleh pembaca. Berdasarkan perlunya akhlak Islami di atas, peran Islam menjadi keniscayaan dalam mengembangkan iptek, yaitu diantaranya: pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala
ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedang yang bertentangan dengan kewajiban ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya digunakan umat Islam, bukan standar manfaat seperti yang ada sekarang. Standar syariah yang mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal haram hukum-hukum syariah Islam. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.